proses Mappetuada itu. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada pemateri dalam hal ini Ustadz Awaluddin Syah SPDI. Saya kira kalau di Bone tidak ada yang tidak kenal beliau. Alhamdulillah beliau selaku Ketua Muara Kabupaten Bone. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz kami persilakan. Baik, yang terhormat para pengurus komunitas pembicara Muara Kabupaten Bone dan para peserta pelatihan Mappetuada yang sama-sama dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada baginda Nabi kita bersalawat dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu saya ingin mengajak kepada kita semua mengirimkan suratul Fatihah kepada gurunda kita, kepada ayahanda kita, kepada para sepuh-sepuh pemangku adat yang menjadi pendahulu Pak bicara. Kita niatkan dalam hati agar kiranya barak uang mengiru di mata tempe apalan baca Fatihah lauri arwah almarhum yang saya sebutkan sebentar. Beliau ini adalah sumber inspirasi Mappetuada yang telah menorehkan sejarah di Kabupaten Bone ini sampai menyusun konsep Mappetuada yang mana literasi referensi yang diambil dari beberapa buku-buku lontara, ada bunga rampai pantun Bugis, ada elok-elok sake upah, ada wirik kada papangaja, ada susana dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian beliau rangkum. Tadi sudah disampaikan sama Beta Koyushan selaku tokoh dan sejarawan sekaligus budayawan yang ada di Kabupaten Bone, dan termasuk beliau adalah salah satu pencetus penyusunan konsep Mappetuada ini. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama kirimkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu kepada beliau, khususnya kepada Andi Najamudin Betaile, karena kita berguru sama-sama beliau. Beliau kita sudah kasih gelar peta malomwe mapalembangi padi senenah. Nah, beliau itu adalah Betaile. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Nabi Najamudin Betaile wa hadir Radit wa Hamsan Raka Jamrul Lail Haji Abidin Syahudin dan diri dua betarami. Lillahi lahum al-Fatihah. Terima kasih. Menguari barakat ibadah harta menerima lebih almarhum dari Pasalewan atau teman dari Lekobur. Nah, insya Allah dipakai mati utama adalah penusuk. Kami juga ingin menghimbau kepada teman-teman pengurus yang sudah dilantik tadi, mungkin sudah bisa diwacanakan untuk kita bisa ziarah makam ke beliau. Kalaupun misalkan ada peserta pelatihan pada hari ini yang akan ikut juga pada ziarah, nah itu boleh kita koordinasi. Bahkan sudah ada sebahagian peserta di sini yang sudah dibikinkan grup. Nah mungkin yang belum bisa berkoordinasi dengan pengurus muara agar output dari pelatihan ini kita bisa rasakan bahwa memang sangat bermanfaat di tengah-tengah masyarakat.
Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sempit, yang kurang memadai, maka saya lebih memprioritaskan kita praktek. Namun terlebih dahulu saya ingin memberikan acuan-acuan seperti apa itu membentuk adat. Tadi beliau Andi Yusran Betatapu sudah memberikan gambaran beberapa prosesi adat istiadat perkawinan yang ada di Kabupaten Bone. Ya, kita lanjut setelah pariwara yang lewat. Iya, baik. Jadi beliau tadi mulai dari mapese-pese, mamanu-manu, mulai dari paita, baru mapese-pese, mamanu-manu, baru masuro, maduta itu sama, lalu mapetu ada, mapasiareke. Nah, Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Pak Bicara itu, kenapa ini penting kemudian untuk saya sampaikan, karena ternyata banyak orang yang melakukan profesi sebagai Pak Bicara namun tidak tahu tugas pokok dan fungsinya sebagai Pak Bicara. Bahkan ada yang Pak Bicara ternyata muatannya adalah nasihat perkawinan. Ada Pak Bicara ternyata substansi yang disampaikan adalah bukan hasil kesepakatan dari duta, tapi melainkan apa itu pernikahan yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan budaya, tapi bukan daripada hasil kesepakatan. Nah, sementara ada hal yang urgent untuk kita harus sampaikan. Jadi tupoksi Pak Bicara ini adalah mempublikasikan hasil kesepakatan duta dari kedua rumpun keluarga tentang proses persiapan pernikahan. Nah, jadi Bapak Ibu, ya kan harus sedikit apa katanya maka dah maelo dak piritayani ada abulusi pak na duwe duta ia engke boleh masuro ia engke boleh duta. Nah, termasuk apa yang menjadi data dari calon mempelai, karena orang harus pahami dan tahu audiens itu yang ditunggu. Siapa orangnya yang mau nikah, orang tuanya dari mana, terus hasil kesepakatan, uang belanja, sumpah, leko, biaya pencatatan, pakaian, termasuk yang paling inti adalah hari H akad nikah. Nah, itulah data-data yang harus kita publikasikan. Nah, pada saat menjadi Pak Bicara. Nah, jadi sekali lagi mempublikasikan hasil kesepakatan duta dari kedua rumpun besar tentang prosesi persiapan, bukan prosesi pernikahannya, tapi prosesi persiapan pernikahan. Nah, termasuk di belanja tadi, saya ingin menyinggung sedikit. Ada tadi yang menanyakan pikogiro nase iro lokema duta. Nah, ternyata kemetode kesepakatan. Ya. Nah, apakah hanya sekedar formalitas ataukah tidak? Nah, jadi engkemeto mandre bicara. Iro lokema duta mega rupana. Nah, ini sebagai bentuk pemahaman saja ya, karena itu diterangkan di rumah bicara maka karena ia ada sengimak duta kedasa mak jali dan lain sebagainya. Bukan itu ya. Nah, kecuali kalau ada kesepakatannya seperti itu. Engke dia seng asitina jangan. Dia sengi asitina jangan siagi nak puluh sipok pagi dutai dan kesepakatan yang lain itulah yang disampaikan. Asitina jangan.
Iya. Tapi kato aku si pepak na dua rumpung besar. Nah, jadi ini tergantung dari kesepakatan. Memang pura memang nih mak balawo cici. Biasanya mak balawo cici sudah ada kesepakatan mapori bokotani yang hanya tahu adalah internal keluarga. Ya. Engkau tuh istilah dita menre, dita no. Kan begitu. Kenapa? Karena memang ditambahkan. Bukan ditambahkan. Lain yang disebutkan, lain kenyataannya. Si 100 juta, padahal itu 10 juta. Jadi matu ya lo dibeli sungai kita 10 juta ditransferkan kembali. Nah, jadi dita menre, dita no. Kalau itu sudah ada gengsi gede-gedean. Ya, kalau yang seperti itu. Nah, inilah muatannya muara hadir di tengah-tengah kita. Tadi kan Ibu Kadi sudah sampaikan bahwa muara itu adalah pertemuan antara air laut dan air tawar. Nah, bagaimana muara ke depannya bisa menjadi pionir, bisa menjadi ujung tombak untuk bagaimana mensinkronisasikan antara pendekatan budaya dengan pendekatan syariat agama. Yang tidak sesuai dengan syariat agama, yang agak-agak sedikit berbau musyrik, ya kita buang. Ya, lalu kita sinkronisasikan dengan syariat agama. Nah, kata biasa nali alena. Nah, pada saat petua ada kan ada yang begitu. Oh, uangnya laki-laki cuma 50 juta. Tapi ada om atau neneknya, apalagi kalau dia orang tua sepuh. Alena yang kali ada, dia belum narik dia 70 juta. Nah, kadang perempuan yang kasih, jadi nali alena. Dan itu memang ada. Kami itu bicara. Jadi kesepakatan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan ada merujuk ngaju. Kita sering dengar Bu ya. Merujuk ngaju apa itu? Kalau merujuk ngaju? Sebenarnya ternyata kemana kalau yang merujuk ngaju itu orang belanja dengan sumpah. Hanya 2. Ternyata kada merujuk ngaju 50 juta di balancan merujuk ngaju itu maksudnya kemana kau tuh bola tadi guna orang dan dia benar merujuk ngaju sana itu. Biasanya merujuk ngaju beserta dengan mahar di situ. Beserta dulu, tapi begitu kan mangkap ke-11 Sultan Rirua, Sultan Adam tidur di bantai. Nah, itu kan yang meluruskan semua. Diteruskan oleh Latan Ripada dalam Andarama mangkap ke-13. Itulah yang meluruskan semua. Dulu kan ada wari, rapa, bicara. Nah, begitu Islam masuk tahun 611, ya ada Sarah. Sarah lah yang mengatur. Sarah lah yang mengatur itu. Lebih-lebih lagi makna-makna simbolis tafali itu pada saat dapat tahu mata natika, metin rina gaulan, mangkau ke-16. Nah, itulah yang mulai sekalikan semua mensinkronisasikan ini. Nah, jadi teman-teman muara harus banyak-banyak ziarah makam ke Patok Mata Natika supaya kita diberikan berkah ya untuk mengembangkan muara ini mensinkronisasikan antara budaya dengan agama. Ya. Jadi tadi itu yang ditanyakan itu memang ada kesepakatan bukan hanya sekedar formalitas. Kalaupun kesan yang kita tangkap itu adalah sebuah formalitas, maka itu kemudian akan menjadi memuliakan, mempakalebi. Nasabah natundana ada, natundana syarat. Mempublikasikan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak pada saat manuta. Nanti mempersiapkan pada saat kita diundang semua. Nah, inilah konsep mempatuari yang akan kita sampaikan. Ya. Baik Bapak Ibu. Juga saya ingin sampaikan bahwa Mapetua Adat ini ada beberapa pendekatan, walaupun sepuh-sepuh kita ada yang berbeda pendapat, ya. Tapi saya mencoba mengambil sebuah kesimpulan dari Pengaji Yahya, dari Koyusha, dari Petaile, kemudian dari Ridho Petarani, dari Hamsa Maraka, dari Ustaz Radi, Pengaji Sapa, Pengaji Dahlan, itu dulu ya sepuh kita. Ternyata ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan syiar, mempublikasikan hasil kesepakatan. Betuana iero ini pak bicarai engkai mamina sadak biritaya betuana loi boti deci. Ya. Kalau dia boti deci kan jangan kan mempetua ada. Ya. Biasa mak barasanji bawang. Ya. Jadi kira orang kaleko ada senu-senongan naleko nabu pasikir korwane nabu birita makun raya tandrak todece. Jadi makna filosofi dan simbolisnya
pas Suromita itu menandakan yang nikah ini adalah todecing, ya todecing itu. Nah, ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan syiar agama, syiar. Kenapa? Karena ya an-nikahu sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minni, dalam pendekatan agama, ya bahwa nikah itu adalah sunnah. Maka itulah yang akan kita publikasikan dengan kesepakatan melalui pendekatan budaya dan pendekatan agama. Yang kedua pendekatan budaya. Dengan adanya Mappetua ada ini, orang-orang yang ada di sekeliling kita, minimal audiens mendengarkan begitu cerdasnya orang tua kita dahulu. Syarat dengan makna, syarat dengan penjelasan yang detail tentang apa yang disampaikan. Tidak sama sekarang, serba transparansi, serba instan. Contoh Ustadz ya, kalau ada cowok yang mau sama cewek, pasti bilang apa Bu? I love you. Ya, sila langsung nih. Loka di. Jadi hati-hati kok kemapa kororanya, apalagi kalau di loka di maka damai mati di baloki di loki meke di bawah. Bantuan loka di ternyata di. Ya, loka di kok. Ya, ini dasar baloki cek loki pilok si loki di kok ini. Ya, tapi teman-teman tadi orang ada apa korong? Ada kok gelang. Nah, riwatan. Agak pisas Andrena Balina Balin gelar di Wata Majeko Andrena Mandre Loka gelar apa Balin Luna Bale Me Loka Iko Me Loka itu kan sama nyili kak gua jadi bulu patompang aja cendol nasala aja nyili berarti melihat wajah di bulu, tidak wajah di bulu agar macan. Nah, ketika macan ini kita tulis lontara, yuki-uki, itu dibaca macan. Nyili kak wajah bulu, minta tuh macan. Patompang aja tidong, agak sih tompang aja nanti dong kasih. Ketika ditulis lontara maka bisa juga dibaca kasih. Jadi minta kak to macan nama kasih. Coba. Besok tuh kedai kelinga, si runtung di antara Bojo. Timur dasar Bojo. Kejuara, siapa yang dari Kejuara di sini? Ada enggak yang dari Kecamatan Kejuara? Bojo, Kelurahan Awat Tangka. Ada di antara Koro, ternyata ke desa. Pada Elo Asena. Iya. Terus si runtung di antara Bojo. Oh, mak pada Elo pin aja. Jadi betul-betul orang tua kita cerdas luar biasa. Hari ini kita hanya mampu menjiplak. Ya nasada CD, YouTube nasada CD, Google. Kita hari ini ya pintar-pintar sedikit ya. Tapi orang tua kita betul-betul cerdas luar biasa ya. Persoalan manajemen Pak Bu, apa pola manajemen yang kita pahami, yang kita pernah dapatkan di bangku kuliah. POAC, planning, organizing, actuality, controlling. POAC itu kan ternyata ratusan tahun yang lalu orang tua kita sudah memikirkan tentang manajemen, dan itu luar biasa Pak, sampai tuntas dan maksimal. Taida sih tengkalingan agi namaelo upapole ite pamulanna tanga itengana kira-kira andi mundrina reko engka na matori dalam atimu kami nama cinonge pegau ni nainapa makwasi wariala ta'ala, sampai bertawakal sampai tingkat kepasrahan. Tapi kalau tadi manajemen yang kita pelajari dari orientalis, itu hanya planning, organizing, quality, control, sampai dikontrol saja. Tidak ada bentuk penyerahan. Maka ketika apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada hambanya, maka kita anteng-anteng saja, tenang-tenang saja. Kenapa? Karena sudah kita pasrahkan kepada Tuhan. Nah ini itu makilo uang, digailo uleko. Ya. Jadi tidak ada tingkat stres. Nah, makanya Pak, seorang pembicara jangan pernah stres. Loka nih, gawani bisa dihormati, digabet tiba-tiba. Ini pengalamannya teman-teman muara ini kita sedang diskusi. Itu yang bikin adem-adem, yang bikin luar biasa kalau teman-teman kumpul di yayasan di Majang. Nah itu menceritakan tentang suka duka, ya perjalanan prosesi Pak bicara. Dia gini amplop nama selera. Engkau tahu pura dalam amplop tapi rekening listrik. Ya mah bicara mah kok pura rekening ya. Iya. Engkau tahu pura dalam susunan acara. Banyaklah. Iya.
Nah, itu kalau rasio kita mengatakan, wah ini nampaknya lebih, tapi tunggu dulu. Itu adalah apa? Skenario dari Tuhan yang diberikan oleh hambanya. Ya lo sih kita meletup, dia juga sama mereka butuh. Apa selama ini? Ya orientasimu ampel lo bawa. Ya kan? Tuhan seakan-akan mau mengatakan seperti itu kepada kita. Belum lagi dia nama bati-bati, ngeluburin dari naga merah di lokal leceh pura-pura, dan banyaklah. Nah, Bapak Ibu, inilah semua yang harus kita siapkan mental, siapkan jiwa. Belum lagi, kenapa kita simak guru-guru? Tako MC, konsep bicara itu untuk di Google. Kita yang alat biren dan iya dulu Pak Puji mati. Konsep pun halal. Itu belum lagi yang seperti itu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Maka kemudian kita harus lebih kreatif, kita harus lebih inovatif, bangun komunikasi dengan teman-teman yang sudah tidak dipertanyakan lagi jam terbangnya. Ya, apalagi sama sepuh-sepuh yang tadi, mungkin pengejiami dan itu dan selaku pembina ada kandaan di Habib Mapatoba. Belum lagi yang di samping kiri saya ini sedang MC Nabi Menamuni. Dan banyak karakter-karakter teman-teman yang lain. Ya silakan. Jadi tabe. Selain pendekatan syariat, ada pendekatan budaya. Karena audiens nareko ng kalinga ni na motor ni sa pahag sila itu ditekan. Mau ni narenri bulu matandri nalawa tasik manoa naliwet tanete malampe reko uki pura sikutandra silolo pagangkana. Kenapa? Karena memang Galigo ini indah kedengaran, sastranya luar biasa Pak. Pada pengalaman gitu, gue aja Pak. Weh kalau pada dia bisa paham. Ya dah. Ya. Jangankan itu, yang berbicara saja seperti itu dia tuh bisa paham. Magalo na langgam-langgam suaranya, retorikanya, intonasinya sehingga enak kedengaran. Padahal dia itu bisa. Iya banyak. Nanti makanya muara inilah yang akan menjadi wadah untuk berdiskusi. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman muara minggu depan kita ada pertemuan dengan Andi Yusuf Petatapu. Ya. Dan saya juga sudah janji dengan Profesor Hamid selaku Ketua Lembaga Adat Bone untuk memberikan kita pencerahan. Jadi teman-teman yang ikut di pelatihan ini besok-besok mau ikut di kegiatan itu bangun komunikasi dengan pengurus muara. Banyak teman-teman di daerah utara ada siapa Pak Iman Jamba dari Wacendrana, ada Pak Burhanuddin, ada Ustaz Rustan Abbas dari Tarung, daerah selatan ada Ustaz Muslimin, Ustaz Nurlin. Dari barat ada Pak Akib, ada Pak Akib, ada Ustaz Rudi Aras, banyak lah. Ya kita bangun komunikasi. Supaya lebih harmonis hubungan ini sehingga kemudian nantinya apa yang akan kita dapatkan di pelatihan ini outputnya itu bisa luar biasa. Kenapa saya sampaikan ini? Sudah 6 kali pelatihan sama Pak Tayyide sama Pak Yushan. Baru kali ini pesertanya luar biasa. Dulu banyak orang-orang yang tidak mempunyai animo, hanya sekedar mengikuti pelatihan, tapi tidak mempunyai animo, semangat untuk mau belajar, untuk mau mengetahui, untuk mau mengaplikasikan Mapatuana. Di sini kan tadi ada dari Ajangale ternyata sudah mengaplikasikan, tapi ternyata masih perlu. Kenapa? Nasabah yerowereng kada ugi lo toho magalo tajwidna. Di Pak Punten itu kurang magalo di lagu tajwidna hakalina halo. Saudara saya, kakak saya dia pulang, pesertanya 2 bocoy. Saya kasih konsep Mapatuana, senang-senang mendek sambutan. Ajak nato sirampian di seampelo. Jadi saya tunduk. Waktu itu saya tunduk, langsung saya berdiri menengadahkan muka melihat peta desa.
ternyata kita kak, Lisuna di bola. Kan kebetulan saudara saya, dia memang saudara saya. Jadi dia bilang bro, coba kita kita kak, kak mari kita coba tadi sah. Nama kadaki aja tuh serap, yang bisa apa no sesali kan? Mereka dia itu nasalah nih keliru, kita apa masalah? Dia itu kan coreng, jika di metu di senap lo di pasar, kok di metu di keliru. Sengaja itu kadang ampelo. Maaf kita conga, mereka terkucongan aja atas suruh hikmah mauli. Kali seampel lo terampe, tersinggung dong. Ya, iya kan sama kena tersinggung bagi yang mampu. Ya, jadi tabe bapak ibu. Nah ini dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi lo mentopa magalo, gue kadang. Nah, jadi ada pendekatan budaya. Jadi kita Pak Alusukir. Ini adinda saya ini Leitulita itu nasita. Ustaz Rustan, Ridwan Abbas Leitulita. Ada Mundri Ustaz Mata Latak Leitui. Jamaluddin Alafkat Lemane. Semua membawakan dengan karakternya masing-masing. Walaupun itu tergantung dari mood, kondisi jiwa dan mental kita. Pak Moto ini mah persiapan tak kota penerapi wetuna. Tapi ini nanti kalau kita di tengah lapangannya, di lapangan pasti kita temukan. Narapi wetuna memang dimetoga mati 77 sedih. Tapi itu lagi-lagi skenario Tuhan ya. Jangan ki patah hati, jangan ki baper, kecewa, stres, apalagi sakit hati. Ya. Kenapa? Karena itu skenario Tuhan. Engkau itu waktu mau pelan dia gak memberi angin. Kipas angin. Salona semua. Mi, ya nak geru diwe, cakin ceki. Pakonta. Ya. Pakonta. Ya. Ya nak geru, kasih lagi. Biasa geru tuh pakai. Biasa mana sih? Iya. Kemudian daripada tajam, ya kan? Mau pelat apa? Boleh sih daerah si Bali liwa rambak nama pamula alat tu set natarakaman. Engkau matu sewa waktu apa? Walaupun kita persiapkan, tapi engkau tu sewa waktu semuanya saling mendukung dan itu memancing animo kita untuk menyampaikan yang terbaik bagi audiens. Jadi kesuksesan Pak Bicara bukan jago-jagoan. Ini saya mau sampaikan yang penting. Bukan persoalan menang-menangan. Maka dia bicara nama kundri, bukan itu. Tapi dia agak coba lo makan deh jamaah audiens yang mendengarkan. Nampak runtuh Pak Bicara, cik dicacau, cik dicap aja. Cik ini dikah. Betulnya imbang, dia drop. Siam sedih berikan. Itu di situ kesuksesannya. Jadi kalau kita sebagai pembicara mampu mengkondisikan hal seperti itu, kita lihat lawan bicara. Berbaru macam lagi untuk biasa. Pokoknya deh. Mana? Semua Pak Deka orang tahu. Deka deh. Tidak sukses sebagai Pak bicara seperti itu. Tidak sukses. Nah kita juga jangan terbawa. Boy, bisa biasa bertemu ada kalau si mau tunggu deh. Tidak usah, biasa saja. Teman-teman luar itu tahu kok. Apalagi di sebetul dimakan apa laki ada peduli. Teman-teman luar begitu. Kenapa? Karena sudah memahami persoalan Pak Bicara ini bukan menang-menangan karena memang bukan kontestasi. Ini bukan persoalan siapa yang jago, siapa yang tidak. Tapi lo dipasiam bicara. Lo dipahami akan nama dia launa agau kenge. Yang ketiga pendekatannya adalah pendekatan seni. Jadi jangan tahu kita terlalu kaku juga. Jadi pendekatan syiar, pendekatan budaya, pendekatan seni. Jadi kalau memang kondisinya kalau saya mohon maaf ini hanya berbagi. Saya lihat ada tokoh-tokoh budaya, maka saya banyak memakai bahasa-bahasa tentang pengader, mapaka lebih, mapaka tahu. Nah, kalau misalkan ternyata banyak tokoh-tokoh cendekia agama
terus toko ustadz-ustadz, para guru-guru kita, ada guru tak, saya sedikit mengambil tentang pendekatan agama. Kita ambil ayat, kita ambil hadis dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan umum, apalagi banyak anak muda, ya sama Pak di Jawa kicit deh. Tapi dia itu udah di pasrama. Ya nak bicara sama Pak di Jawa, ya nak bicara. Tapi dia kan Jawa. Dia udah coba japar di rumah Pak di Jawa, dia gak Jawa. Tapi lo bisa di Malang ya. Ya, jadi dawe Pak. Jadi kita kondisikan. Makanya selalu saya bilang, mohon maaf kepada jaya yang ada, harus sesuaikan si kontrol panjang besar. Situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan serta benar sasaran. Nah, kalau itu panjang tidak benar sasaran, salah ya. Iya. Mengatakan kesimpulan males status. Nah, aku tenasi di usaha anak sendiri dulu. Ya baik. Harus ada lebih low lagi. Baik. Nah, yang harus kita pahami adalah bagaimana ketika kita di posisi perempuan pertama, laki-laki. Itu kan ada 2 kali laki-laki, 3 kali perempuan. Ya, di perempuan pertama setelah rata-rata ya penghormatan terlebih dahulu. Nah, penghormatan tadi kita sudah sampaikan, kalau datang Pak Bupati, apa penghormatannya? Bataratung kena wanua bone. Kalau camat sulewatan. Ya. Nah, penghormatan kalau desa penghulu ade. Kalau imam penghulu syara. Ya, itu semua harus kita pahami di penghormatan. Kita ndereng alat birena, nenya yonrut pawar parelo ada besoku. Ya. Sulewatan 2 pocoy. Nah, yang ketu damat jajak dan lain sebagainya. Nah, kita pahami penghormatan kepada tokoh-tokoh. Ya. Kemudian salam. Nah, kemudian mukaddimah. Ya, di konsep itu kan tidak ada penghormatan, langsung salam baru mukaddimah. Ya, mukaddimah terserah kreasi kita. Ya, terserah kreasi kita. Kondisikan dengan acara. Jangan mapetu ada alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Weh, mantap sih itu ya. Ya. Yang umum atau yang umum saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu yang umum. Ya, kalau sedikit mau nyinggung-nyinggung tentang nikah, silakan. Lebih jalan nikah wa sunnata bani Adam, terserah. Nah, itu tingkat tergantung kreativitas kita. Nah, kemudian selanjutnya setelah mukaddimah menyambut kedatangan. Nah, ini di posisi perempuan ya, yang pertama menyambut kedatangan dengan berbagai macam bahasa yang kita rangkai. Ya. Menyambut kedatangan salamak malabari tanah asal lewangan korini. Dan lain sebagainya. Itu selesai di menyambut kedatangan. Kemudian menanyakan maksud kedatangan. Makanya selalu perempuan itu mengatakan angin aga tasong kerang, libu ke kiputandra, tasore korini. Itu adalah bentuk pertanyaan. Dari manakah engkau datang? Dan apa menjadi maksud hajat kedatanganmu sampai bertanda ke tempat ini? Ya, itu kan perlu jawaban. Ya. Jangan kita di perempuan lalu tidak menanyakan itu. Kalau sesuai kapasitasnya ya, sesuai kapasitasnya. Kemudian setelah menanyakan maksud kedatangan, mempersilahkan ke pembicara laki-laki untuk mengambil ronde pertama. Nah, makanya tadi mohon maaf ya, yang menanyakan tadi itu nasi osana riolog kiala mulaa dari ukatimu naki sompeleken mi. Naki sompeleken itu adalah bahasa Bugisnya dipersilahkan. Nah, jadi kalau teman aku tanya, ada bahasa Bugis silahkan, dia sompeleken. Ya, berasal dari kata dasar sompelian. Ya, sompelian. Nanti sompeleken nih ungacan Nindara, tapi kita rubah sekarang. Nah, karena sudah itu dulu pakai ungacan Nindara, sekarang pakai mikrofon. Nah, jadi corong Pak Pirit Tamadecini. Nah, kalau ini saya sendiri yang kreasi. Nah, sudah menjawab ke tengah-tengah Pak bicara. Nanti sompeleken nih corong Pak Pirit Tamadecini. Berarti saya akan menyerahkan, mempersilahkan untuk mengambil alih. Ya, gitu. Nah, setelah itu laki-laki pertama. Tadi kan perempuan pertama. Laki-laki pertama penghormatan, salam, lalu mukaddimah.
Yang selanjutnya berterima kasih atas sambutannya, karena tadi kan kita disambut kedatangannya. Berterima kasih atas penyambutannya. Kemudian menyampaikan maksud kedatangan sekaligus kejelasan diterima ataukah tidak. Kan kita sampaikan nih, engkau buana hatina cayana matana Ustadz Ahmad Jafar Ria Senge Ridwan Abbas Mamenasi mempasti lorong wilaran bla 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 sampai di perempuan. Itu kan menyampaikan. Tapi yang hanya sekedar menyampaikan, apa kita diterima atau tidak? Lalu ditanya, ya, barakuam mengi engkau mati dari Mama Dece, reko engkau dari Mama Dece, mati dinari lake syarat mata gantungnya dia sengi mempasti lorong wilaran. Itu tidak lari dari pembahasan. Nah, itu intinya. Bagaimanapun model kalimat tatanan bahasa tidak lari dari ini. Menyampaikan maksud dan tujuan. Setelah itu mempersilahkan kembali ke pihak perempuan kedua. Nah, perempuan kedua di sini tidak memberi lagi penghormatan, tidak beri salam lagi. Pak kedua itu Pak bicara, dia nak bicara mak bersel, ini masa tidak bersel. Nah, dia itu nak salah. Tapi kan orang juga kita harus kondisikan suasana jiwanya audiens. Kondisi batinnya orang yang mendengarkan. Jangan sampai dia bosan. Begitu di perempuan kedua, dia berterima kasih atas penyampaian maksud dan kedatangannya. Kan rapi dulu dari ada nak katai. Terima kasih. Agak bahasa Ugina terima kasih. Kurus semangat. Kenapa bisa kurus semangat? Itu kurus semangat. Kalau kita mau tahu itu adalah bahasa langitan. Itu kurus semangat. Nono boleh dibotilani. Nono riale lino riparatiwi. Itu guru semangat, makanya itu apa hubungannya ketika ada anak kecil guru semua bicara di telita. Nah ini sebetulnya kenapa? Karena itu memang adalah bahasa langitan. Bahasa langitan. Nah, kalau terima kasih kiti mampali. Kiti mampali pampili cita. Terima kasih atas kebaikannya. Kiti mampali. Kiti mampali. Terima kasih. Dan kata maka dari paling lima, tapi saya selalu memakai kiti mampali. Jadi berterima kasih atas penyampaian. Kiti mampali ni werekada ia engkai kiak biritayan. Nasabak meminasa ki kuaritu pasilorongan ngiwilaran. Nah, itu kan sudah berterima kasih. Lalu menerima maksud dan hajatnya. Akata kita peminasa engkau rita rima madece rita rima nasabak itu tangke. Itu sudah kita terima. Nah, lalu menanyakan kembali hasil kesepakatan duta. Yang sini nih paling inti. Barakuam mengita pasangkan murid di bisa melobi engkai. Kidiwi boleh di kampung membeli nama cawe. Ia engke purana ori ada laki-laki bicara. Nasama ye duta pada duta. Dari balanca pataro ada, so pedang dan sebagainya. Itu menanyakan apa yang menjadi hasil kesepakatan, lalu mempersilahkan. Selesai perempuan kedua, kembali laki-laki kedua. Yang sekaligus terakhir, berterima kasih atas diterimanya maksud hajatnya. Nasabah itu maka rendu make rendu dijujur ripari boto tanda rendu dikalawin hati ulawan riala geno salaka riala lola intan jamaro riala permata-mata pareko ia mua mele ripo menasai. Nah, itu sesuai dengan harapan kita. Nah, kita berterima kasih di situ. Nah, kemudian menyampaikan hasil kesepakatan. Nah, kita sampaikan itu di balanca dan lain sebagainya. Dan ini ketika menyampaikan hasil kesepakatan, jangan memaksakan. Ada tompak bicara Pak Bu, mentang-mentang Pak bicara baru, boleh pelatihan. Oh, dia apa tuh? Engkau untuk di pelatihan nih, maka dia payusa, maka dia usah sawal. Dia apa tuh? Jangan kita mendikte sama sekali sahibul hajat. Sahibul bait yang punya hajat.
kita hanya mampu memberikan masukan. Lo kita mampu kataja, iya menurut adat mapaki, menurut syarat mapaki. Itu sedikit contoh. Pernah satu ketika ada satu daerah, tidak apa-apa saya cerita Pak Buya. Ya, ada tempat yang saya datangi, mungkin tapi saya lu kita datangi juga senang, juga teman-teman alam-alam. Agak aku lu si pompa na dutai. Si ada di Balancana, iya 130. Iya sompan na sedih agak. Jangan Pak, kan kemana nih nasa putu? Iya, mereka tepan ngesay dia harus 130 supaya kematu natapu boting, kau dipanikai. Iya, supaya kena tapu. Nasa pikong ini pula inang kak, tatal pomi. Itu kita hanya berikan masukan. Sistem tatal po, nasa sompana, ngesay kau ini kau diga sompana. Nasa sembaramu nasa teti kita cengingan hati. Nasa ya keberbaru nasa napi kita lulus syukur kamali motor baru ya nalo balik nak. Lo ngasih motor baru. Iya. Arab mereka akan atau nangi anak tak. Iya. Itu tidak mereka anak sama tuh di dalam. Nah, jadi ketika menyampaikan hasil kesepakatan, apa yang tertera di situ? Yang tidak tertera kita tanyakan. Nah, jadi kita proaktif juga. Tapi berarti kalau kau cicipan dana, iya, kekepatan dana. Iya. Nah ini patah dana mesti harus cincin. Biasa SS dengan BB, seru sutra dan baju bodoh. Iya. Kalau tidak, kegorong-gorong tadi kemana? Begitu cincin malu baik. Nah, supaya lebih jelas. Kenapa? Karena kita yang akan mempublikasikan kesepakatan itu. Jangan sampai engkening kelinga werek kada pura labo di pareng kalingana, nah dia dirampi, pasti orang pertanyakan. Nah kemudian setelah menyampaikan hasil kesepakatan, menanyakan kepada perempuan kapan hari H akan nikah. Nah, lalu menutup. Nah, penutupnya silahkan kreasi kita, ada pesan-pesan orang tua kita, ada toriolo, papasen, ada sulsana dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa permohonan maaf. Ya, permohonan maaf. Nah, kembali yang terakhir, perempuan ketiga yang terakhir, ucapan terima kasih dan menerima penyampaian kesepakatan. Ya, itu masih kondisional. Kalau ada yang tidak disebutkan, bisa kita pertanyakan. Nah, itu kondisional. Apabila yang tidak jelas, nah kita bisa sampaikan. Engke sedih pura uwe kelinga atau engke dicatat taku, engke kita cicing macam di kowe engkar tidak apa-apa. Kita pertanyakan. Nah, kemudian menyampaikan jadwal hari H akan nikah, lalu menutup dengan pesan-pesan terdahulu dan permohonan maaf. Setelah itu selesai. Ya, selesai. Baik Bapak Ibu, saya pikir pemahaman itu kalau kita pahami, maka sebagai pembicara tidak keluar daripada jalur ini, ya, sesuai dengan kapasitasnya, apakah di perempuan atau di laki-laki, maka sukses kita menjadi pembicara. Tinggal bagaimana semangat kita, tingkat kreativitas kita untuk mengembangkan gaya bahasa, ya, memperbanyak padanan-padanan kata. Pak itu ugi biasa tuh yang ketemu malu disu cek di mata kata. Contoh, mapa boti liwa ya kan. Aku mapa boti, akan bagi di mapa boti. Mapa sen di paru use, mapa sombu wilada, mapa kali uri bila cumpali. Mapa genar isu teman rapi, mapa jali ampan ranga-ranga, mapa lebat dan upat tepang. Kau nak guna maku mungkin saya sama kada bah mapa boti. Ya, tapi itu semua adalah rangkaian-rangkaian. Walaupun sebenarnya ada maksud tertentunya itu. Mapa genari bila cumpaling, itu kan sendiri ganjil. Nah, supaya dia ganjil, dia cumpaling. Iya, kalau dipakai bukan untuk sebenarnya ada semua, tapi intinya mapa boti. Ya, baik Bapak Ibu, kita praktek Pak Buya. Nah, saya mau tawarkan prakteknya ini karena konsep pertama teman-teman di Muara itu mau mendampingi satu kelompok, tapi ruangan kita tidak bisa mencukupi. Jadi apakah bisa kita sepakati cukup perwakilan saja yang di depan, lalu kita lihat
teksnya. Nah, ketika ada kesalahan, kekeliruan artikulasi, kita sama-sama betulkan. Ya, bisa Pak Buya? Nah, baik. Saya kira seperti itu. Dan ingat, kalau kita mau piawai sebagai pembicara, ya, jangan hanya mengharapkan di pelatihan ini. Coba kita kembangkan. Ya. Banyak sekarang yang bisa kita ambil referensi. Teman-teman banyak YouTube-nya. Oh, Ustaz Hermanto sendiri sudah ada YouTube-nya. Iya. Nah, banyak teman-teman yang sudah upload di media sosial. Silakan ambil referensi. Nah, jangan hanya mengandalkan di sini. Baik, saya kira hanya sampai di sini. Saya selanjutnya kembalikan kepada moderator. Allahumma fiq lak wa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Katra Ustaz